Oke, untuk kalian, gue ucapin selamat Idul Adha untuk yang merayakan, terutama untuk saudara-saudara kaum muslim ya, yang akan jatuh pada hari Jumat yang akan datang. Semoga kita bisa semakin eee, mengilhami kisah-kisah atau pengorbanan dari nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dia memiliki suatu kisah yang luar biasa bersama anaknya Ismail, yang pada waktu itu karena diperintah oleh Allah untuk jangan menyembelih anaknya sendiri. Tapi beliau beliau percaya itu adalah perintah dari Allah dan percaya Allah akan melindunginya. Jadi beliau akan melakukan itu dan ternyata ketika beliau akan menyembelih, maka anaknya Ismail itu adalah digantikan oleh kuasa Allah jadi seekor kambing yang sekarang kita kenal dengan istilah kurban ya, kayak gitu. Dan sempat digoda oleh setan untuk tidak menyembelih anaknya, tetapi Nabi Ibrahim yang yakin akan kuasa Allah, maka dia melempari setan itu dengan beberapa kali yang diabadikan dalam suatu rangkaian ibadah haji saat ini, yang pada saat di Mina ya, kayak gitu. Berkaitan dengan anak, gini, bahwa ada hal unik ketika pasangan Lesti dan juga Bilar mengganti nama anak pertama mereka, ya. Yang tadinya ada nama Leslar-Leslarnya, ya mengganti namanya jadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, ya. Lalu kemudian eh, tadinya mau ada Leslar-Leslarnya, ya malah diganti dengan Muhammad Levian yang dikenal dengan Abang L. Karena dianggap Leslar itu terlalu berat namanya, maka digantilah nama nama anak pertamanya itu. Dan jadi disadarinya itu adalah ketika Abang L itu pada waktu bayi dia sering sakit karena sebuah nama, ya. Maka dengan saran beberapa orang maka digantilah dengan Muhammad Levian. Dan apakah memang sebuah nama itu bisa membuat seorang anak itu bisa sakit? Gini loh ya. Ya terjadi pada Rizky Bilar dan Lesti ini memang sering terjadi di kita. Dan jangan jangan dikira ini karena sorry to say Lesti itu dari Cianjur ya, sehingga memakai ya tahayul ya lah, ya apalah kepercayaan segala macam, enggak. Tapi memang dalam pemberian nama anak itu kadang-kadang cocok-cocokan gitu ya. Dan ini pun disadarinya ketika Abang L itu sakit beberapa hari. Dan tentu saja itu para orang tua udah nyium ini indikasi kayaknya salah nama nih. Selain memang udah ke dokter, udah segala macam. Dan memang itu sering terjadi, bahkan terhadap gue sendiri pun terjadi. Okay. Nah, kenapa sih bisa berpengaruh nama itu? Ada istilah di barat itu kan gini, apalah arti sebuah nama gitu ya. Tetapi dalam ajaran Islam, eh, diwajibkan ya, salah satu hak anak itu adalah dikasih nama yang bagus. Ya. Jadi salah satu kewajiban orang tua itu adalah dia ngasih nama anak yang bagus. Ya. Nah, nama yang bagus juga ini kadang-kadang cocok-cocokan nih. Ya. Makanya sorry itu saya ada yang namanya bagus banget, tetapi ya ternyata perilakunya ketika besar kayak gitu. Ada yang namanya biasa-biasa aja sebetulnya, sederhana, tetapi akhlaknya itu atau perilakunya bagus banget gitu. Dan ya karena memang nama itu ibarat cocok-cocokan biasanya kalau dalam ajaran Islam ya. Dan itu masalah dengan kebatinan dan gak akan bisa dilogikakan. Oke? Okay? Gak akan bisa dilogikakan kenapa? Karena masalah sakit atau masalah cocokan itu adalah batin. Batin itu hubungannya dengan Tuhan, dalam hal ini adalah dengan Allah ya. Kalau apapun hubungannya dengan Tuhan gak akan mungkin, gak semuanya bisa dilogikakan gitu ya. Dan pasti bakal ada aja pertentangan kalau dijelaskan. Pasti ada bantahan ke hal yang lain. Gitu. Ada bantahan juga dengan pemikiran yang lain, belum lagi dengan pengalamannya. Jadi memang ini murni masalahnya itu adalah bukan karena kepercayaan, apalagi karena dia dari Cianjur. Tetapi memang dalam Islam itu memang banyak sekali terjadi nama yang nggak cocok dengan katakanlah raganya, kayak gitu ya.
Nah, disadari hal itu, maka Baby L itu digantilah namanya dengan Muhammad Levian. Dan menurut gue lebih lebih relevan karena memang jadi ada ilmunya lah kalau kita mau menentukan nama seorang anak ya, kayak gitu. Belum lagi kalau lu tahu tentang apa itu ilmu hikmah, lebih rinci lagi dijelaskan. Anak pertama sebaiknya tidak terdiri dari huruf apa ya, kayak gitu. Oke. Kenapa bisa membuat sakit? Jadi gini, bahwa jadi di raga kita itu ada hal yang tidak kita ketahui kan gitu ya. Nah, lu kemudian dikasihlah asupan makanan. Kayak misalkan gini, kita itu bayi tapi dikasih makan pizza kan gak cocok. Kayak gitu. Nah, itu juga kondisi badan kita seluruhnya itu adalah Tuhan yang nentuin. Ya, Tuhan yang nentuin. Dikasih nama apa? Nah, itu dia cocok nggak dengan badannya itu. Ada seperti itu. Ya ada-ada aja misalkan karena memang ketidakcocokan atau memang agak kayak kelihatan cocok ternyata nggak cocok, ya itu udah kuasa Tuhan, kita udah nggak bisa lagi ke sana. Gitu. Nah, untuk pergantian nama ini memang ada istilahnya, namanya nih kayaknya keberatan nih kayak gitu ya. Namanya ini kayaknya nggak cocok nih sama badannya kayak gitu. Jadi memang kasih nama anak itu nggak sembarangan sebetulnya loh ya. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya? Ya makanya kalau kita nggak tahu suatu hal, cari ke yang lebih tahu. Ya bisa jadi itu para ulama atau mungkin memang ada yang spesialis banget berkenaan dengan nama ya. Karena ilmu-ilmu dari agama Islam itu banyak banget, terperinci banget, bercabang banget. Bahkan ada orang-orang tertentu yang spesifikasinya hanya itu aja. Yang dikhususkan, difokuskan ke situ aja. Jadi kalau misalkan ada para kiai hebat-hebat kasih nama ya karena memang lewat ilmunya dulu, nggak sembarangan. Dan bukan juga ini dengan tapa atau segala macam, enggak loh ya. Dan bukan juga dengan sihir-sihiran, bukan. Bedakan antara sihir dengan gaib. Meskipun sihir itu bagian dari gaib, tetapi sihir dengan gaib dalam hal ini adalah batin, itu adalah dua hal yang berbeda. Sihir itu adalah ilmu hitam. Tetapi kalau dengan gaib, ya, ilmu gaib dalam hal ini adalah ilmu kebatinan, itu adalah dari agama Islam. Agama Islam banyak banget loh ininya. Makanya kalau misalkan ada yang mau bisa nentuin nama anak, ada yang bisa nentuin tanggal nikah, itu sebenarnya bukan haram-haram juga sebetulnya. Tapi itu adalah ikhtiar maksimal yang digunakan buat dapat hasil yang terbaik. Meskipun soal hasil itu bukan urusan kita. Nah, ini juga yang waktu itu dialami oleh Abang L, ya. Dan ini Abang L ini dia mengalami banget dan dialami juga oleh seorang public figure. Ya, inilah ya kelemahan di kita kalau public figure uh, yang ngalamin, oh berarti benar. Tapi kalau misalnya orang biasa ngalamin, itu tahayul, ya kayak gitu. Dan karena sebetulnya nama itu, jadi sebuah nama itu merasuk ke dalam badan seseorang, raga seseorang. Dalam hal ini adalah anak. Dan itu lo harus percaya karena itu adalah hubungannya dengan iman. Ya. Bisa jadi seseorang atau seorang anak itu ketika dikasih nama dia makin baik. Bisa jadi dia makin buruk juga. Bisa jadi semuanya terjadi kemungkinan itu. Dan tentu saja ketika sebagai orang tua kan kita ngarepinnya adalah anak kita itu ya sebaik-baiknya perilaku. Dan kalau sebaik-baiknya perilaku ya harus diiringi dengan sebaik-baiknya nama. Masalah cocok gak cocok itu kan bukan urusan kita. Dan apalagi ini Leslar dari Abang L ini. Leslar itu kan singkatan dari mereka berdua. Memang tadinya kan untuk nunjukin bahwa ini anaknya Lesti dan Bilar loh, kayak gitu ya. Tapi ternyata dipandang terlalu berat, ya katakanlah kalau secara lahiriah itu adalah beratnya karena memang nama mereka berdua ya kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau untuk hal itu adalah cocok-cocokan menurut gue. Cocok-cocokannya adalah, oh dikasih nama ini nih, oh ternyata cocok. Dikasih nama ini, oh ternyata sakit-sakitan. Ini ada bahkan kejadian unik nih. Saudara gue sendiri ini adalah dikasih nama A, itu bandelnya tuh luar biasa. Ternyata diganti nama atas saran dari kiai, dia itu solehnya luar biasa. Kayak gitu. Jadi sepenting itulah sebuah nama. Biar kitanya juga bisa melakukan hal yang terbaik untuk
keturunan-keturunan kita kayak gitu. Dan ini Lesti ini menunjukkan bahwa memang itu ajaran Islam yang berkenaan dengan nama itu memang ada. Ketentuan nama itu memang ada kayak gitu. Dan semoga ini bisa menjadi percontohan untuk kita semua ya, dalam menentuin anak, dalam menentukan bagaimana mendidik anak, dalam bagaimana menentukan kebaikan untuk anak ya. Seperti itu. Dan untuk kalian yang khususnya para Leslar, ini tolonglah kita saling edukasi satu sama lain. Contoh panutan kita yaitu Lesti dan juga Bilar, terutama dalam hal anak. Dalam hal ini adalah bagaimana mereka dengan kerelaannya mengganti nama Abang L ya, karena memang kalau jadi itu naluriah ya, ketika seorang orang tua pengen ada embel-embel nama mereka lah, pengen ada embel-embel kepopuleran mereka lah gitu ya, itu naluriah dan manusiawi banget. Tetapi ada yang lebih penting dari hal yang manusiawi, yaitu adalah kesehatan anak, kebaikan untuk anak, dan juga hidup sang anak kayak gitu. Dan percayalah kepada setiap ilmu yang belum kita ketahui. Dalam hal ini adalah apabila kita sudah diajarkan oleh orang yang memang kompeten kayak gitu. Jangan sampai kita nunggu dulu public figure, oh ternyata benar, oh ternyata benar. Gak selalu harus public figure kok yang benar itu. Kebenaran itu datang dari siapa saja. Hanya masalahnya adalah ini orang ini bisa dipercaya atau enggak, itu aja sih sebetulnya. Seorang public figure belum tentu dia bisa dipercaya. Seorang non-public figure juga belum tentu dia nggak bisa dipercaya. Jadi percaya nggak percaya itu adalah manusianya, bukan profesinya. Kayak gitu. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.